jelaskan untuk agenda hari ini kan? Agenda hari ini kami menindaklanjuti laporan yang sempat kami laporkan kemarin terkait tentang dugaan adanya illegal access yang dilakukan oleh oknum, salah satu oknum jurnalis, ya. Dan hari ini memang juga kita lengkapi juga tambahan bukti untuk pasal 351 KUHP, ya, penganiayaan. Jadi ada pasal berlapis ini. Pasal yang pertama pasal 351 KUHP penganiayaan, yang kedua pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan mungkin nanti dikaji lagi, mungkin ada pasal-pasal berikutnya yang akan masuk lagi gitu. Nah, untuk oknumnya sendiri sudah ada pemanggilan? Kemarin sudah mediasi, namun itikat baik dari terlapor itu tidak ada sama sekali. Bahkan untuk mengeluarkan akun dari handphonenya itu tidak, dan menolak di depan para oknum PPA yang saat itu memediasikan, memberikan ruang untuk agar pelapor dan terlapor ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja kan. Nah, maka pada saat ditanyakan apakah mau diselesaikan secara baik-baik, ternyata terlapor enggan untuk menyelesaikan secara baik-baik. Tapi yang saat titik ini untuk pelapor sendiri, dia udah ada itikat baik belum Kak? Dia buat mediasi kedua atau Belum, bahkan menantang gitu kan. Menantang dalam artian akan melapor balik gitu. Dan saya juga belum tahu laporannya apa nih gitu kepada klien saya. Laporannya seperti apa dan bagaimana, karena hanya menanyakan alamat saya. Jadi saya juga bingung sebagai pihak kok saya yang ditanyakan alamatnya. Namun saya sebagai PH juga, PH dari klien saya, siapa tahu ada dokumen yang mau dikirimkan ke alamat saya, maka saya berikan gitu. Artinya di sini proses hukum tetap berjalan. Proses hukum tetap berjalan. Karena dari pihak sebelah sana tidak ada etika baik. Iya, benar. Proses hukum tetap berjalan dengan lapis hukuman berlapis. Itu Iya. udah sampai mana Kak? Sejauh ini masih tahap di laporan dulu ya, laporan pemeriksaan, terus nanti akan berlanjut ke BAP, laporan panggilan klarifikasi pada saksi-saksi gitu. Mbak, kondisi saat ini seperti apa? Ya, saya menjalanin aja ya sesuai dengan. Masih kurang fit sih sebenarnya, karena sebenarnya kemarin ini ada juga janjian kan dengan penyidik untuk dilanjutkan lagi gitu kan, agenda yang sempat tertunda. Namun karena klien saya masih sangat trauma secara psikis, mentalnya, dan juga secara fisik, secara ini bodinya memang masih banyak yang memar-memar luka-luka, jadi tidak memungkinkan dalam beberapa hari itu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu. Tapi kalau untuk saat mediasi sempat dipertemukan artinya? Sempat dipertemukan, bahkan di depan beberapa PH-nya dia, beberapa saksi-saksi pihak kepolisian di sini melihat bahwa memang tidak ada itikat baik, bahkan bersumpah di depan kami, bahwa di depan kami semua bahwa dia tidak akan mengeluarkan iCloud-nya saat itu. Dan bahkan klien saya sempat dibilang, ayo kita selesaikan di luar saja. Mau apa? Saya tanya sebagai PH kan, bawa klien saya keluar biar saya kasih pelajaran gitu kan. Waduh, luar biasa. Tapi saya sebagai PH-nya harus melindungi klien saya gitu. Jadi untuk saat ini kami tetap berlanjut dan tidak ada pemikiran ya untuk mau berdamai. Tidak ada sama sekali. Sampai Sama sekali tidak ada. udah trauma. Karena Alasannya tidak mau berdamai. Alasannya mungkin karena dia dendam ya sama saya. Itu aja sih. Ada ancaman nggak sih Kak? Ancaman Ada. banyak sekali ancaman. Salah satu yang Ancamannya ya kayak apa ya? Ancamannya apa ya? kemarin itu sempat mau diseret gitu Oh, lah. iya, betul. Mau diberi efek jerah. Terus tiba-tiba mau tes urin gitu kan, Ya, mengajak tes betul. urin. Saya bilang yang hanya pihak yang berwenang yang melakukan demikian gitu kan. Atas dasar apa klien saya mau dibawa gitu. Tidak hanya klien saya yang mendapatkan teror tersebut, saya juga sebagai PH-nya. Nah, untuk itu, untuk memberikan efek jerah sehingga supaya tidak ada lagi di kemudian hari oknum apalagi Korban-korban lah, ya, korban-korban selanjutnya seperti saya gitu. nggak ada lagi korban-korban berikutnya, dan peringatan juga supaya tidak ada lagi
oknum jurnalis, apalagi jurnalis sahabat kami lah, PH, kepolisian, bahkan kita semua ini bersahabat. Bisa disebut oknum yang mengatasnamakan jurnalis. Iya, Iya betul. oknum yang mengatasnamakan jurnalis tersebut atas nama FT, inisialnya ya FT, gitu. Selalu membawa salah satu organisasi, namun saat itu dikonfirmasi ternyata dari organisasinya menyampaikan bahwa jika dia bersalah silakan diberikan ini, silakan dilaporkan dan dihukum sesuai dengan pasal yang dilaporkan. Gitu. Saat ini sendiri masih dalam pengobatan juga nggak Kak? Ayah? Tahap pengobatan juga nggak sampai saat ini? Kan tadi kan sempat mengalami. Masih dalam pengobatan. Secara mental pengobatan. Kalau fisik dia masih perawatan karena masih banyak memar-memar di bagian bodinya. badan saya. Masih tidak ada. Ini sudah berlalu Udah kejadian. sekitar 2 minggu, tapi memarnya itu masih ada di badan saya gitu. Iya, Masih masih kan tuh pukulannya sangat keras kan. Iya. Kan tadi kan sempat sampaikan bahwa dia nggak mau keluar. iCloud ya. Jelasin juga nggak sih Kak kalau ada kerugian-kerugian dari kakak mungkin selain dia nggak mau keluar, mungkin kakak sempat mengalami kerugian lain selain tadi. Oh iya, karena semua data-data yang di handphone Data saya penting. kan ketarik semua sama dia gitu. Jadi kan ini kan data kan privacy kan. Dan dia, saya juga sempat bilang sama dia, maksudnya atas dasar apa untuk nggak ngeluarin iCloud ini gitu. Tapi tetap kekeh dia tidak mau mengeluarkan iCloud-nya. Tapi di dalam sempat ada dukungan juga nggak sih dari kakak? Ada, Kak, sudah dikasih wejangan, nasihat sama pihak kepolisian Polres Jakarta Timur untuk diselesaikan baik-baik agar terlapor ini juga mau mengeluarkan iCloud-nya karena biar bagaimanapun itu privacy ya. Tapi tetap aja berkeras hati untuk tidak mengeluarkan. Namun karena ada foto-foto dan hal-hal penting di dalam yang harus kami lindungi, kami kemarin sempat berusaha bagaimana cara mengeluarkan untuk merestart handphone ini sehingga iCloud itu keluar. Tapi bukan dia yang melakukan gitu loh. Karena klien kami ini, saya ini terganggu mentalnya terus. Setiap kali ada postingan, ada foto, ada chat-chatan pribadi dia yang diposting naik di akun sosmednya dia, si FT ini ya. Dan ini sangat-sangat mengganggu. Makanya kami mengambil tindakan agar bagaimana upaya ya di handphone itu iCloud segera keluar, meskipun tidak perlu lagi meminta itikat baik dari terlapor karena ada privasi yang memang harus dijaga sekali. Kak, berarti dia juga tidak takut kalau misalkan nanti berurusan dengan hukum. Karena kalau takut sih harusnya itikat baik ya. Saya nggak bisa jawab bahwa dia tidak takut atau takut. Tapi kalau dia takut, ya harusnya dia punya itikat baik. Kalau dia merasa bersalah, dia harusnya tahu bagaimana cara untuk meminta maaf. Tapi ini klien kami yang meminta maaf. Bahkan saya juga selaku PH-nya sudah menyampaikan maaf. Tapi dengan arogansinya, dia memposting bahwa PH-nya sudah menyampaikan maaf. PH-nya sudah kami maafkan, tapi kliennya tidak gitu sama sekali. Atas dasar apa? Wah, oke, ini urusan pribadinya gitu kan. Maka dari itu kami menempuh jalur hukum. Tapi dari pihak kami sendiri udah buat somasi atau belum untuk Somasi sudah pasti, tapi ditantang juga. Jadi saya bingung. Somasi sudah jelas kami berikan sebagai langkah awal, tapi tidak diindahkan sama beliau. Bahkan ditantang untuk bikin laporan, action segera, bahkan bikin laporan sebanyak-banyaknya. Saya ingatkan bahwa bukan laporan yang banyak, tapi pasal berlapis yang kami masukkan. Dan semoga ini tidak akan terjadi dan tidak terulang lagi pada orang-orang berikutnya yang dia kenal, ya. Dan tidak ada lagi oknum jurnalis yang kami sayangi, jurnalis yang selalu para teman-teman jurnal ini yang selalu kami rangkul, tidak seperti si FT ini gitu, yang mengaku dia adalah salah satu oknum jurnalis gitu. Baik, langkah selanjutnya apalagi nih Kak Ade setelah hari ini? Hari ini masih proses penyelidikan, jadi masih tetap pada pemeriksaan dulu gitu. Oke.